Selain dari tadi lini bisnisnya juga berbagai tantangan, PT Pos Indonesia ini juga sedang menghadapi istilahnya transformasi bisnis. Boleh dijelaskan lebih dalam lagi terkait dengan transformasi bisnis apa yang sedang dilakukan oleh PT Pos Indonesia? Baik, jadi sesuai arahan pemegang saham ya, tentu kita ini karena BUMN ini kan dikelola secara centralized gitu ya di Kementerian BUMN, sehingga ditata portofolionya ya. Untuk Pos Indonesia sudah ditetapkan transformasi ke depan adalah menjadi logistik company. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa pemerintah harus punya BUMN logistik? Nah gitu. Karena kalau tadi saya sebutkan total belanja logistik nasional itu sebesar 2.400 triliun, total belanja logistik BUMN itu hampir 280 triliun. Jadi hampir 10% belanja logistik nasional itu ada di BUMN. Ya, yang sekarang tadi salah satu upayanya bagaimana menurunkan ongkos logistik di BUMN ya, melakukan efisiensi logistik di BUMN. Karena dengan kalau ongkos logistiknya bisa turun, maka produk BUMN bisa makin bersaing kan gitu ya. Ya. Efeknya gitu. Nah gitu, sehingga akhirnya pemegang saham oke, kalau gitu kita harus bikin nih logistik company yang mengagregasi, istilahnya melayani seluruh logistik BUMN oleh BUMN. Sebanyak mungkin ya, bukan berarti swasta nggak ikut, boleh ikut, tapi main playernya BUMN, kemudian menggandeng swasta untuk melayani seluruh logistik BUMN. Kira-kira seperti itu idenya. Nah, itu aspirasi pemegang saham. Maka transformasi menuju logistik company menjadi sangat penting. Jadi target awalnya layani dulu lah BUMN. Kalau target berikutnya melayani pemerintah, ya, kementerian, lembaga, Pemda, karena mereka juga punya program-program yang terkait dengan logistik. Bantuan beras, ya, pengiriman beras seluruh Indonesia, dan seterusnya. Bantuan untuk stunting, bantuan, itu semuanya memerlukan logistik. Berbagai bantuan pemerintah. Kemudian karya-karya yang punya proyek itu kan perlu, proyek besar pemerintah juga perlu logistik. Nah, jadi itu yang dilihat sebagai pekerjaan besar yang harus kita selesaikan. Jadi selain BUMN, pemerintah, kementerian, lembaga, baru nanti kalau ini sudah kuat, baru boleh nanti melayani swasta yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, itu gitu. Tapi bukan berarti serial ya. Kalau memang ada kesempatan lain melayani swasta ya itu satu. Pertama, segmen yang akan dilayani. Yang kedua, milih logistik yang mana. Gitu ya. Nah itu kan seperti saya bilang tadi. Ya, kita memilih menjadi supply chain ya. Jadi kita melayaninya dengan cara end to end ya. Dari mulai bahan baku kita ambil sampai ke pabrik, manufacture gitu ya, sampai diolah dan sampai dikirim ke distributor atau bahkan sampai end user. Jadi kita coba melayani supply chain, logistik supply chain ya, untuk para customer kita gitu. Nah itu yang akan kita pilih, sehingga kompetensi yang akan kita kembangkan memang bagaimana agar supply chain yang kita kerjakan ini bisa mudah di tracking dan tracing, sehingga kita punya platform. Makanya kenapa tadi saya sebut platformnya namanya GLID, Global Logistic Indonesia Platform, di mana platform digital inilah yang akan menjahit semua titik. Misalkan truknya punya siapa, kapalnya punya siapa, pesawatnya punya siapa, gudangnya punya siapa. Terus kalau barang itu beredar ya atau dikirim di titik-titik itu semuanya harus bisa dimonitor gitu. Ya. Nah ini melibatkan satu platform besar yang bisa mengintegrasikan seluruh platform yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang mengelola masing-masing infrastruktur tadi gitu. Nah inilah yang saat ini kita kerjakan yang utama, membuat platform, mengintegrasikan seluruh vertical industri, vertical platform. Jadi ini horizontal platform yang mengintegrasikan vertical platform, sehingga kita bisa melayani end-to-end solution tadi untuk logistiknya. Nah kira-kira transformasinya akan seperti itu. Nah ini perlu berapa lama gitu, nah ini gitu ya, perlu berapa lama? Ya kita 5 tahun pertama kita harus sudah bisa membangun fondasi yang kuat gitu ya, untuk melakukan, kita menyebutnya
integrasi dan sinergi, ya, gitu. Jadi mengintegrasikan seluruh infrastruktur yang dimiliki BUMN, mensinergikan layanannya kepada customer, nah, sehingga fondasi kalau itu berhasil kita bangun dalam 5 tahun ke depan, ini sudah suatu prestasi. Baru nanti setelah itu kita akan tinggal lantas. Gitu. Baik, ini juga menarik sekali. Jadi tadi logistik company yang melayani tentunya BUMN dahulu, pemerintah baru nanti mungkin perusahaan swasta lainnya, begitu ya. Dengan sistem end-to-end tadi. Nah, Pak, kalau begitu apa strategi Pos Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan logistik swasta? Iya, betul. Jadi gini, di logistik itu ada istilah bersaing dan bersanding gitu ya. Oke. Iya. Iya, betul. Jadi dalam memperebutkan customer kita bersaing. Tetapi dalam melayani, kalau sudah dapat customernya, dalam melayani customer kita itu seringkali bekerja sama gitu. Karena tidak ada satu perusahaan logistik pun yang punya semuanya, Mbak. Yang punya kapal, misalkan BUMN, yang punya kapal Pelni sama SDP, kan gitu ya. Yang punya truk beda lagi, yang punya gudang beda lagi, ya. Yang punya alat bongkar muat beda lagi. Yang punya pelabuhan beda lagi, yang punya airport beda BUMN ya, yang punya pesawat Garuda, Pelita, Citylink kan gitu. Jadi tidak mungkin melayani logistik itu semuanya sendiri, nggak bisa. Kita harus berkolaborasi ya. Tadi makanya kolaborasi di logistik ini penting. Memanfaatkan semua potensi, memanfaatkan semua infrastruktur yang dimiliki BUMN untuk melayani customer kita gitu sebanyak mungkin. Even tidak mungkin juga hanya infrastruktur BUMN yang kita manfaatkan. Banyak juga melibatkan perusahaan-perusahaan swasta. Truk, ya nggak mungkin kan BUMN nggak punya truk semua truk ya. Truk itu banyak pemiliknya, tracking sendiri. Tracking juga macam-macam kan, yang untuk tracking untuk logistik cair beda, dengan logistik padat beda, dengan perishable ya, perishable itu ikan gitu ya, yang kalau nggak dikirim tepat waktu pakai cooler busuk yang gitu-gitu. Jadi ini sangat-sangat tadi jadi di dunia logistik makanya saya jadi bersaing dan bersanding. Jadi bersaing memperebutkan customer, tapi kalau sudah dapat kita bisa berkolaborasi untuk melayani customer tadi. Nah itu jadi bagaimana itu cara melakukan game itu, ini sesuatu yang ya itu tantangan kita ke depan gitu. Dengan tadi bersaing dan bersanding dengan juga perusahaan logistik swasta. Nah, untuk dari sisi e-commerce sendiri Pak, bagaimana cara untuk mengembangkan dan juga beradaptasi nih dengan perusahaan e-commerce swasta lainnya? Nah, kalau e-commerce ini mainnya di portofolio kedua, Mbak. Courier Express Parcel. Ya, karena e-commerce itu kan nggak ada e-commerce ngirim barang 200 kilo kan nggak ada ya, kecil-kecil kan, mulai dari jarum sampai TV lah gitu ya. Tapi kan itu nggak lebih dari 50 kilo ya. Maka itu kategorinya kategori Courier Express Parcel. Nah, penyelenggaranya juga penyelenggara Courier Express Parcel. Lisensinya dikeluarkan oleh Kominfo. Ya, namanya PJP, penyelenggara jasa pos. Yang saya sebut tadi ada 700 lebih nih penyelenggara ini. Nah, memang tidak semua PJP itu masuk ke e-commerce ya, tidak semua. Jadi hanya sebagai mungkin top 10 atau top 20 lah yang memasuk pasar e-commerce ya gitu. Nah, dan walaupun top 10 pun juga kita bersaing luar biasa ini ya, karena saya sebut tadi ini persaingan yang sudah masuk ke red ocean ya. Jadi marginnya sangat tipis ya. Karena pressure dari e-commerce ya. Jadi e-commerce maunya, platform e-commerce maunya bagaimana ongkos kirim serendah mungkin, ya kan, supaya barang yang dijual di e-commerce bisa lebih murah dari barang yang dijual di physical presence kan, ke toko-toko, mall dan sebagainya. Karena orang kalau tidak mendapatkan lebih murah di platform e-commerce atau marketplace lah sebutnya, marketplace, nggak akan belanja di marketplace kan. Ya mending saya belanja di toko aja kalau lebih murah. Nah, jadi tentang e-commerce ini saya ada 3 sebenarnya. Istilah e-commerce kan besar ya. Marketplace itu e-commerce. Socio-commerce itu juga e-commerce ya. Jadi orang jualan di Facebook, di Instagram, itu socio-commerce. Nah, sekarang ada lagi namanya live commerce ya. TikTok. Nah, itu kategorinya live commerce. Itu juga e-commerce gitu ya.
PT Pos di bagian yang mana ini, Pak? Tiga-tiganya masuk kita. Oke. Nah betul, tiga-tiganya masuk di situ. Jadi walaupun dengan persaingan ketat, kita berusaha masuk di semua platform tadi ya, mau yang marketplace, mau yang social commerce maupun live commerce. Kita masuk di tiga-tiganya. Nah, strategi kita memang terus terang aja sangat hati-hati ya. Nah, jadi kita memenangkan persaingan tapi harus profit. Nah ini ya, jadi karena bisnis model kita beda, Mbak. Pos Indonesia adalah BUMN, bisnis modelnya profit oriented. Jadi bukunya PNL. Nah, sedangkan perusahaan kurir ekspres parcel lain mungkin PNL nggak penting, tapi valuasi. Jadi mereka dapat duitnya dari gain, ya, peningkatan valuasi perusahaan, ya, sahamnya dijual, dapat gain, itulah cara mengembalikan investasi. Kalau kita, perusahaannya nggak dijual, jadi nggak bisa main valuasi, kita mainnya di yield. Ya kan, yield itu artinya apa? Dari profit. Jadi kita harus profit, sehingga dari profit itulah kita bisa mengembalikan investasi. Nah, sehingga kita tidak bisa mengikuti gamenya perusahaan lain yang mengembalikan investasinya dari gain, sedangkan kita dari yield gitu ya. Jadi ini perangnya nggak apple to apple. Betul. Makanya kenapa kita walaupun masuk di e-commerce, kita harus memilih boleh harus menang bersaing tapi profit. Nah, ini strategi yang harus cermat gitu ya. Karena kalau hanya menang saja tapi nggak profit ya game over kita gitu ya. Gitu. Baik. Mungkin terakhir dari kami Pak Faisal, bagaimana rencana jangka panjang PT Pos Indonesia ini agar lebih menjangkau lagi masyarakat dan juga meningkatkan kualitas, dan apakah juga akan menambah kreatif hub baru seperti Pos Blok yang ada di Jakarta? Ini cerita Pos Blok sekarang ya. Jadi memang Pos Blok ini bagian dari pengembangan bisnis kita yang properti ya. Seperti saya bilang tadi, properti kita ini ribuan, tersebar di seluruh tanah air, tapi okupansinya rendah, ya, karena terjadi pergeseran gitu ya. Kalau dulu kantor-kantor pos kita itu ada di tengah perumahan, tapi perumahan zaman dulu. Sekarang perumahannya geser ke pinggir, yang tengah sudah jadi commercial area gitu, sehingga seolah-olah tidak relevan gitu ya. Nah, yang residential area sudah kita cover dengan agen pos, ranger toko atau ranger mobile yang saya sebut tadi. Nah, yang di tengah jadi kosong nih. Makanya ini kenapa kita leverage. Nah, khusus yang heritage buildings memang ini kita berikan perhatian khusus ya. Tidak sembarangan lah kita pilih partner untuk yang heritage building. Kita mau yang heritage building ini tetap harus dipertahankan keindahannya gitu, bahkan dipercantik kalau bisa. Dan ini jadi cara kita untuk rebranding. Nah, jadi kalau kita harus cari mitra yang punya semangat yang sama. Jadi untuk memanfaatkan heritage building. Nah, seperti Pos Blok ini, kita mendapatkan mitra yang punya visi sama. Bahwa ini heritage building harus dipertahankan, dipercantik, tempat anak muda ngumpul gitu ya, tempat anak muda hangout, ngopi-ngopi cantik gitu ya, yang sehingga nanti karena banyak anak muda datang, pos sekarang keren ya, sudah berubah ya gitu ya. Wah, sekarang tempatnya bagus ya gitu. Jadi transformasi dan perubahan yang dilakukan oleh pos itu bisa dilihat. Nah, itu jadi artinya seperti Pos Blok ini, Creative Hub ini akan terus kita kembangkan di heritage building yang lain. Jadi kita bikin jadi, ada yang di Surabaya jadi kafe. Kafenya cantik. Kalau malam rame gitu ya di Taman Absari gitu. Pos Blok sudah ada di Jakarta, di Medan, di Bandung dan di Surabaya. Nah, ini nanti kita akan pilih lagi mana yang kiranya bisa dimanfaatkan oleh mitra kita untuk menjadi tempat yang keren tadi ya, tempat anak muda datang, kumpul, diskusi, foto-foto, selfie, wah gitu kan, itu kan jadi bagus. Jadi insya Allah, dan itu ada sisi lain ya, seperti Pos Blok itu yang masuk ke situ tenannya semuanya UMKM. Ya, jadi kita memfasilitasi UMKM untuk berjualan di sana gitu, untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat gitu. Dan bisnis modelnya sangat menarik bagi UMKM untuk di tempat-tempat seperti itu. Dan ini insya Allah akan terus kita kembangkan supaya
masyarakat merasakan perubahan di Pos Indonesia gitu ya. Baik Pak Faisal, dengan berbagai lini bisnis tadi dan juga target Pos Indonesia semoga cepat tercapai dan Pos Indonesia dapat lebih menjangkau masyarakat dan semakin bermanfaat bagi masyarakat khususnya anak muda tadi. Terima kasih banyak Pak Faisal atas wawancaranya dengan kami CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sania.